Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. His mercy and loving kindness are always new every morning. Kasih setia dan kemurahannya inilah yang menopang kita, memampukan kita untuk kita berjalan dalam seluruh kekuatan, rencana, anugerah yang Dia telah siapkan bagi kita untuk menghadapi hari ini. Dan selalu ingat ini, bahwa Tuhanmu itu lebih besar dari semua masalah yang terbesar yang engkau hadapi hari-hari ini. Pesan dari hati Bapa hari ini, dari Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahasa Inggrisnya dikatakan God restore Ayub Job's fortune. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan dikatakan demikian. And the Lord restore the fortune of Jobs. Ya. Tuhan memulihkan keberuntungan Ayub. Dalam terjemahan lain juga dikatakan Tuhan memulihkan Ayub dari masa penawanannya dia. Atau masa dia lockdown, masa dia terkunci. Masa di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak melihat sebuah perubahan terjadi. Tuhan memulihkan. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kata memulihkan atau restore, kata itu artinya kembali. Jadi untuk dikembalikan itu artinya, dipulihkan artinya adalah dikembalikan. Jadi ketika dia berkata Tuhan memulihkan Ayub, itu artinya Tuhan memulihkan, mengembalikan keadaan Ayub seperti sebelum masalah terjadi dalam hidupnya. Itu arti kata dipulihkan, dikembalikan. Dikembalikan keadaan Ayub, posisi Ayub, dipulihkan semua yang hilang dari kehidupannya Ayub. Nah itu artinya, sekali lagi, Tuhan memulihkan, mengembalikan semua yang hilang, semua yang dicuri, semua yang diambil oleh musuh, karena persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan memulihkan. Dan ingat kalimat ini, Tuhanlah yang memulihkan. Bukan manusia, bukan pemerintah, Tuhanlah yang memulihkan keadaan Ayub. Dari posisi yang habis-habisan, zero. Dari punya semua menjadi tidak punya apa-apa. Dari somebody menjadi nobody. Betul-betul jadi zero, betul-betul. Tapi Tuhan, Dia memulihkan keadaan Ayub. Situasinya Ayub. Keadaannya dia dikembalikan, dipulihkan seperti sebelum dia jatuh. Seperti sebelum dia habis-habisan. Dipulihkan. Kapan Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Dikatakan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Wow. This is the power of prayer. Jadi kunci Tuhan memulihkan semua yang hilang dari hidupnya Ayub, semua yang hancur, semua yang dirampas musuh, semua yang dicuri oleh para penyamun, keluarganya, anak-anaknya, semua yang hilang. Dipulihkan, pertama Tuhanlah sumber yang memulihkan, tapi yang kedua adalah ini, kapan Tuhan memulihkan Ayub, adalah saat Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Jadi berarti sekian lama itu, Ayub marah pada sahabat-sahabatnya. Terjemahan lain katakan Ayub, Job
intercede for his friends. Ayub dia bersyafaat, dia berdoa syafaat buat sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Apa yang terjadi pada masa trial, pada masa ujian terberat dalam hidupnya Ayub? Apa yang terjadi dari surplus plus plus menjadi minus nes. Apa yang terjadi dengan sahabat-sahabatnya? Mengapa sampai Ayub harus berdoa buat sahabat-sahabatnya? Baru kemudian Tuhan memulihkan keadaannya dia. Nah, yang terjadi adalah ini. Tentunya kita punya banyak sahabat. Sebagaimana Ayub punya, ada sahabat-sahabatnya yang cukup dewasa secara rohani. Ketika Ayub mengalami kebangkrutan, kehancuran, malapetaka, kerugian hebat, dan hilang semua yang dia cintai, ada sahabat yang menemani dia, berdoa buat dia, dan be there untuk support Ayub. Tapi juga ada orang yang datang, sahabat-sahabatnya, yang dengan roh agama menghakimi, menuduh, menghukum Ayub, dan mensyukuri Ayub, bahkan menjauhi Ayub. Bahkan keluarganya ada yang seperti itu. Ayub jelas, dia marah, dia kecewa, dia jengkel, akhirnya berdebat, membela dirinya dengan segala macam argumen teologis. Kalau kita baca dalam kitab Ayub, percakapan-percakapan dia dengan teman-temannya, yang lahir dari kemarahan, lahir dari ketidakpengetahuan, lahir dari roh agama ini. Ini sebabnya dikatakan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dia bersyafaat, melepaskan pengampunan. Nah, ini kunci, saudara. Kalau engkau ingin dipulihkan, lepaskan pengampunan. Bersyafaatlah untuk orang-orang, untuk situasi, untuk bangsa, buat kondisi ekonomi. Apapun situasi, saudara. Jangan lupa ini, kunci pemulihan adalah ini. Ayub dipulihkan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan dikatakan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Inilah ciri ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memberkati kita. Dia tidak hanya memberkati persis seperti sebelum keadaan krisis terjadi. Ketika Tuhan memberkati, dia memberkati lebih daripada yang kita harapkan. Itulah yang dialami oleh Ayub. 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalnya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, yang diizinkan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan, dan kalimat ini, memberkati Ayub. Dengar, ambil ini dan berkata, Tuhan memberkati saya. Sebagaimana Tuhan memberkati Ayub, Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak-anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, anak perempuan yang pertama. Yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ini janji Tuhan buat saudara. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan bukan cuma itu, dikatakan Tuhan, sekali lagi semua Tuhan memberkati Ayub, Tuhan memulihkan Ayub. Kuncinya ada pada kata ini, saat dia berdoa,
buat sahabat-sahabatnya. This is the power of prayer. Berdoalah untuk situasi saudara. Jangan ngomel, jangan bersungut, jangan marah, jangan kecewa, jangan pahit hati. Berdoalah, karena itu kunci untuk Tuhan memulihkan keadaan saudara. Sebagaimana Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati. God bless you.